Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas ini pan reading. Kita ngebahas kapan kamu mendapatkan pekerjaan dan solusinya apa. Kapan dirimu mendapatkan pekerjaan dan solusinya apa. Mungkin itu ya lebih tepatnya. Jadi ini ada 3 pilihan kartu. Ini pel 1. Ini pel 1 teman-teman ya. Ini pel 2 dan ini pel 3. Silahkan pakai intuisi kalian mana yang paling menarik perhatian kalian ya, seperti itu. Ini pel 1, ini pel 2, ini pel 3. Kapan dirimu mendapatkan pekerjaan dan solusinya apa? Silahkan pilih. Dan ini pan reading teman-teman, dan ini general reading ya, pastinya tidak akan resonate untuk semua orang, dan semoga ini menjadi manfaat buat siapapun ya yang membutuhkannya. Ada setitik pencerahan walaupun mungkin nggak banyak, dan semoga bermanfaat, itu harapan saya. Kita bahas pel 1 dulu seperti biasa, dan sebelumnya saya selalu menawarkan produk tetap saya. Ini madu karomah, ini dikhususkan untuk ruqyah, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis dan kelancaran rezeki, dan juga untuk menjaga kesehatan pastinya ya, karena ini madu teman-teman. Dan ini harganya 90.000. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 ml, ini 85.000. Dan untuk minyak wangi itu produk tetap saya ya teman-teman, selalu ada, selalu ready gitu. Jadi ini 50 ml, ini 130.000. Dan bagi kalian yang memang menginginkan atau isinya berkenan untuk memiliki, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Ini WhatsAppnya. Dan untuk gelang energi juga udah jadi, silahkan kalau kalian ada yang berminat untuk memilikinya. Kita bahas pel 1 dulu seperti biasa. Bagi teman-teman yang mau personal reading, mau konsultasi atau pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Ini saya nunggu anak-anak pada pulang main, karena kalau setiap habis taraweh selalu main di depan rumah, itu rame banget. Jadi ini sekitar jam setengah 11 ya saya readingnya. Kapan dirimu mendapatkan pekerjaan dan solusinya apa untuk memilih pel 1? Sepertinya kalian ini banyak yang udah lama ya teman-teman, mungkin ingin Islam mendapatkan pekerjaan atau ingin mendapatkan penghasilan yang tetap yang bisa mencukupi kebutuhan kalian. Dan di sini juga ada kesedihan, mungkin karena kalian ini ada yang kena PHK, ada juga kebangkrutan, atau juga ada yang lagi sakit ya, salah satu keluarganya, atau kalian sendiri lagi sakit. Ini bisa berhubungan dengan kesedihan karena istilahnya secara ekonomi juga mungkin lagi kurang stabil. Dan di sini kalian juga seperti menanggung beban untuk kehidupan kalian. Mungkin ada rasa cemas untuk masa depan, atau kapan mendapatkan apa yang kalian harapkan, seperti istilahnya misalnya pekerjaan baru atau penghasilan tetap, atau apapun itu yang berhubungan dengan finansial ya teman-teman ya. Dan di sini kalian ini seperti disarankan untuk kalian tetap istilahnya memberikan istilahnya kayak macam gini teman-teman. Misalnya kalian tuh terus istilahnya tanpa mengenal putus asa, istilahnya terus memberikan lamaran pekerjaan ke setiap perusahaan, ke setiap istilahnya apa yang memang kalian kuasai ya, ke tempat-tempat yang memang kalian kuasai, bisa di bidang apapun itu. Dan kalian juga seperti disarankan untuk mendekati orang yang udah lama kalian kenal. Ini bisa bos lama, atau juga bisa juga ini teman lama yang ini bisa membantu kalian, insya Allah. Tapi di sini memang butuh kesabaran, butuh proses. Bagi kalian yang memang udah lama istilahnya di posisi ini, mungkin sebentar lagi sekitar Mei Juni, atau paling lama itu Juli,
kalian akan seperti mendapatkan kabar baik yang memang akan membuat kalian tuh senang, sangat bahagia, karena mungkin ada tawaran pekerjaan atau misalnya kalian melamar pekerjaan, ada interview dan itu lolos, mungkin ada yang seperti itu. Tapi memang di sini butuh kerja keras yang luar biasa teman-teman, bukan cuma kesabaran secara pikiran ya, tetapi secara tenaga, secara keuangan, karena di sini sepertinya banyak beberapa dari kalian yang memang harus istilahnya pindah ke kota besar, bisa juga pindah ke lain daerah, bisa juga beda pulau, tapi di sini memang butuh biaya teman-teman, dia butuh ya untuk bisa untuk transportasi, untuk tinggal di sana dulu. Tapi di sini kalian akan ada yang membantu kalian ini berhubungan dengan orang dekat atau orang yang pernah kalian kenal. Ini bisa orang lama atau bisa juga bos kalian yang udah lama ya, bisa juga istilahnya teman kalian, bisa juga seperti, atau bisa juga saudara. Tapi kalau saudara agak tipis sih, ini kolega, bisa juga kolega atau kenalan-kenalan teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti disarankan untuk tetap istilahnya jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa, jangan mudah merasa kok tidak seperti yang kalian inginkan, karena itu justru akan menghambat kemajuan yang akan datang kepada kalian. Tetap optimis, tetap sabar dan terus berusaha, dan jangan lupa berdoa terus. Kalau kalian merasa istilahnya butuh pencerahan atau arahan tertentu dari orang-orang yang memang bisa memberikan kalian semangat, bisa memberikan kalian solusi di saat kalian, karena kadang-kadang kita gini, di saat kita merasa penat pikiran gitu ya, butuh orang-orang yang bisa mendengarkan kita atau memberikan arahan yang baik kepada kita. Coba kalian cari orang-orang yang seperti itu, ini sangat bermanfaat untuk kondisi secara mental kalian, karena di sini sepertinya ada kepenatan atau rasa depresi yang luar biasa, dan itu membuat kalian merasa lelah pikiran, merasa putus asa. Tetapi di sini kalau kalian sabar, ini akan ada kabar baik sekitar 2 minggu lagi, bisa juga 3 minggu lagi, bisa juga kurang lebih 2 bulan atau kurang lebih 1 bulan, ini akan ada kabar baik. Ini yang berhubungan dengan finansial atau berhubungan dengan pekerjaan yang akan datang kepada kalian. Tapi disarankan untuk sekarang ini kalian coba istilahnya datang ke orang-orang yang kalian kenal. Misalnya contoh aja ya teman-teman, misalnya bantuin beresin dokumen orang lain, atau misalnya pokoknya kerjaan apa aja yang membuat kalian ini punya penghasilan walaupun memang tidak menetap. Misalnya usaha sendiri, misalnya dagang, misalnya saat ini dagang dagang makanan atau apapun itu. Karena ini memang teman-teman masih lama, masih agak lama, sekitar antara kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, itu paling lama itu seperti kurang lebih 3 bulan. Tapi ada yang akan cepat 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi. Tapi sebelumnya memang harus butuh sabar banget, dan harus terus-terusan istilahnya bertanya ya, misalnya ada pekerjaan enggak, ada lowongan pekerjaan enggak, atau tetap kalian terus berusaha walaupun memang penghasilannya enggak besar banget, tapi bisa mencukupi kebutuhan kalian untuk sehari-hari. Dan di sini disarankan juga kalian ini banyak istilahnya membina hubungan baik dengan orang-orang yang udah lama gak ketemu, yang berhubungan dengan pekerjaan kalian yang dulu. Seperti itu ya, karena dari situlah kalian akan mendapatkan jalan rezeki dari mereka, jalannya ya seperti itu. Karena di sini kalian juga seperti diharapkan untuk tetap istilahnya belajar dari apa yang memang istilahnya yang kalian alami, dan itu membuat kalian tidak ceroboh lagi, karena salah satu yang membuat kalian ini bangkrut atau kehilangan pekerjaan karena kecerobohan. Nah seperti itu. Dan di sini kalian juga harus hati-hati dengan orang-orang yang istilahnya kelihatannya baik tapi justru akan merugikan kalian atau menyakiti kalian. Begitu teman-teman, karena ini salah satunya ada yang disebabkan dari itu. Seperti itu ya. Dan itu menjadi introspeksi diri dan jadi pembelajaran hidup kalian. Nah, di sini kalian juga seperti disarankan untuk menambah ilmu kalian, teman-teman, menambah kemampuan kalian, skill kalian. Misalnya contoh aja ya, kalau kalian misalnya ahli di bidang tertentu, kalian coba misalnya ditambah lagi dengan komputer, dengan cara bicara di depan orang banyak, atau apapun itu yang memang berhubungan dengan skill tertentu yang akan membuat kalian itu seperti lebih dipertimbangkan lagi nantinya gitu. Karena kadang-kadang sekarang ini kalau saya perhatikan,
bukan cuma pendidikan akademis yang dibutuhkan, tapi skill atau kemampuan tertentu yang membuat kalian tuh bisa bertahan dalam hidup. Contoh aja ya, contoh kecil nih, banyak orang yang tidak berpendidikan tinggi dalam arti gitu, dan dia juga tidak punya modal untuk usaha, tapi punya skill tertentu, misalnya nyanyi, misalnya jadi terapis, itu bisa bisa istilahnya buat jalan kehidupan mereka, jalan rezeki mereka. Jadi kalau saya perhatikan, kita itu bukan hanya akademis yang dipentingkan, tetapi harus punya skill tertentu yang kita memang kuasai. Itu yang buat kalian akan bertahan ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi di sini intinya kalian harus jangan putus asa, karena kalau kalian sabar, insya Allah akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, entah pekerjaan, kedudukan, atau keberlimpahan secara rezeki. Tapi ini memang harus paling lama kurang lebih 3 bulan dari sekarang. Dan yang paling cocok untuk yang memilih PL1 ini sepertinya di bidang perdagangan. Bisa di bidang perdagangan tuh bisa di bidang kosmetik, baju, terus kayak macam aksesoris, makanan, tapi bisa juga di bidang jasa. Ini cocoknya ya di bidang jasa, banyak ya ranahnya jasa itu apa aja. Dan juga ada yang di bidang hukum, tapi di sini juga ada yang di bidang kesehatan. Kalau semacam misalnya kayak yang berhubungan dengan pembangunan, arsitek atau apapun itu agak kurang sih untuk hal-hal tertentu. Dan di bidang industri ini cocok. Kalau kalian memang kuat banget boleh di politik. Kalau kuat banget itu secara semuanya teman-teman ya. Dan di sini kalian juga disarankan untuk istilahnya mengelola usaha di bidang makanan yang memang seperti dikelola sendiri. Jadi benar-benar yang kalian kuasai dan kalian tuh bisa tahu cara mempertahankannya bagaimana, istilahnya menjualnya di mana, dan juga istilah mengelolanya seperti apa. Nah, jadi merintis di bidang makanan bisa. Misal catering, kue, minuman itu bisa ya teman-teman ya. Itu salah satu yang memang saya paling lihat ini cocok, tapi bisa juga sesuaikan saja dengan apa yang memang kalian kuasai, seperti itu. Kita ngebahas PL2 ya. Udah mulai ingat. Kapan dirimu mendapatkan pekerjaan dan solusinya apa untuk yang memilih PL2? Kalian ini akan mendapatkan pekerjaan, ini jelas banget sekitar antara 2 atau 3 minggu lagi, atau sekitar 2 atau 3 bulan lagi, bisa juga sekitar kurang lebih 1 bulan lagi. Tetapi di sini kalian ini seperti harus istilahnya mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan ketenangan jiwa. Jangan istilah gemerungsung ya teman-teman, harus benar-benar istilahnya dengan intuisi yang tajam, karena di sini sepertinya pekerjaan yang kalian dapatkan ini berhubungan dengan intuisi. Bisa juga di bidang seni, bisa juga di bidang marketing, bisa juga di bidang arsitek, bisa juga di bidang tata ruang, bisa juga di bidang pertanian, bagusnya ya istilahnya. Bisa juga di bidang yang berhubungan dengan ketelatenan, biasanya peternakan, ataupun istilah yang di bidang paramedis atau kesehatan, atau spiritual atau supranatural, atau di akupuntur misal terapis. Itu di bidang sesuatu yang memang butuh ketenangan dan butuh rasa kasih sayang yang memang tulus untuk pekerjaan ini. Dan kalian juga seperti akan mendapatkan banyak halangan rintangan dalam pekerjaan kalian yang berhubungan dengan apapun yang kalian kerjakan nanti, karena mungkin banyak orang-orang yang memang tidak suka dengan kemajuan kalian, tidak suka dengan istilahnya kehadiran kalian, karena memang seperti mengancam posisi mereka,
ada juga yang memang berhubungan dengan kalian harus hati-hati, kalau tidak hati-hati itu akan ada masalah, mungkin seperti itu. Karena butuh ketelatenan, butuh keseriusan, dan butuh kesabaran. Ini pekerjaannya ya, gitu. Bisa juga di bidang istilahnya perbankan, ketelitian yang memang butuh ketelitian atau kesabaran dan ketelatenan tertentu. Nah, seperti itu macamnya. Dan di sini kalian ini seperti akan mendapatkan pekerjaan ini datangnya dari salah satu perusahaan yang memang kalian istilahnya kirimkan lamaran pekerjaan, jadi tanpa bantuan seseorang. Benar-benar yang diuji itu kemampuan kalian, mampu atau tidak itu mungkin akan lolos seperti itu. Walaupun memang di sini seleksinya agak tajam, cukup tajam, karena selain istilah ini akan mendongkrak ekonomi yang sangat baik atau keberuntungan yang panjang, tapi ini juga istilahnya banyak sekali saingannya atau banyak uang abu-abu di sana. Bisa juga ini di PNS ya, PNS bisa juga ini. Nah, di sini kalian ini seperti akan mendapatkan banyak berkah kalau misalnya kalian bisa lolos untuk istilah bekerja di tempat itu. Dan ini benar-benar yang saya lihat ini benar-benar bukan cuma kemampuan yang memang kalian harus kuasai, tetapi benar-benar ketelatenan, kejujuran, ketenangan batin, ketenangan jiwa kalian, dan juga kecerdasan. Itu benar-benar harus dipakai banget. Karena ini ranahnya sangat luas ya. Ini lebih ke sesuatu bisa juga di bidang politik, bisa juga di bidang sesuatu yang memang sangat mengandalkan bukan cuma kemampuan tapi kecerdasan dan ketelitian. Jangan ada kecerobohan sedikit pun, itu akan membuat kalian terugi. Seperti itu. Ini kalau saya jabarkan tadi seperti politik ada, terus PNS mungkin, atau misalnya kalian ini seperti yang berhubungan dengan bisnis, yang berhubungan dengan istilahnya misalnya apapun itu yang berhubungan dengan bisnis ya teman-teman. Dan ini benar-benar butuh ketelitian banget kalau enggak ingin dibohongi orang ini. Jadi ini intinya lebih ke pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis juga berhubungan dengan pekerjaan pemerintahan atau berhubungan dengan perkantoran yang memang butuh keseriusan yang luar biasa dan ketelitian yang luar biasa. Dan ini benar-benar pure hasil kerja keras kalian dan kemampuan kalian yang diuji, bukan kolega atau apapun itu. Sekalipun kalian dibantu oleh seseorang, orang dalam untuk istilah kalian masuk, kalau kemampuan kalian tidak mumpuni tidak akan lolos. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini akan ada kabar baik sekitar paling lama kurang lebih 3 bulan, ada juga kurang lebih 2 bulan, ada juga yang sebulan lagi, ada juga yang 2 minggu atau 3 minggu lagi kabar baiknya. Tapi ada juga dari kalian ini yang akan mendapatkan istilahnya seperti hadiah, atau seperti kalian tuh mendapatkan pekerjaan ini karena rekomendasi dari misal kantor kalian, atau misalnya orang-orang tertentu yang memang istilahnya merekomendasikan karena kecerdasan kalian atau karena prestasi kalian yang sangat baik. Itu ya, bisa juga seperti itu teman-teman. Dan ini kalau kalian masuk, ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa yang akan kalian dapatkan, walaupun istilahnya pertikaiannya luar biasa juga gitu ya teman-teman. Jadi ini hambatannya luar biasa, persaingannya juga ketat, tetapi keberuntungannya juga luar biasa. Ini saya tidak melihat maksudnya usaha seperti dagang atau misalnya baju atau misalnya jasa, enggak melihat itu. Ini lebih benar-benar ke pemerintahan, politik atau perkantoran yang memang butuh keseriusan yang luar biasa, dan juga bisnis yang memang persaingannya ketat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi intinya mungkin untuk PL2 ini tidak semuanya bekerja, tapi ada juga yang memang akan punya bisnis sendiri. Atau kalau kalian udah punya bisnis, hati-hati dengan hal-hal yang memang mengancam kalian ya teman-teman ya, gitu. Dan yang sarannya yang harus kalian lakukan ini, tidak ada lagi ketelitian, dihindarkan dari kecerobohan, kecerdasan, ketenangan jiwa kalian dalam menghadapi apapun, serumit apapun permasalahannya, dan juga terus istilahnya meningkatkan kualitas ilmu kalian, banyak belajar terus dan berhati-hati dan tahan banting tentunya ya, seperti itu. Ini untuk PL2 saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, dan itu aja.
Ini banyak salon yang mungkin agak lumayan besar ya, nanti dampaknya kalau kalian mampu. Ini teman-teman PL3 ya. Ya kalau kita minta doa sama orang tua atau berdoa terus sama Tuhan mah itu mah pasti ya teman-teman. Harus kita sebagai manusia, apa yang kita bisa lakukan selain itu teman-teman? Coba, selain kita berusaha, kita tetap harus berdoa. Kalau masih ada orang tua, harus minta doa dong sama orang tua pastinya ya, karena itu orang tua kita yang akan terus mendoakan kita, dan doanya pasti didengarkan oleh Tuhan ya, seperti doa baik untuk anaknya, yakin. Ini masih 2 ya teman-teman, kita simpan dulu. Kapan dirimu mendapatkan pekerjaan dan solusinya apa? Ini untuk yang memilih PL3. Kali ini seperti udah merasa kelelahan banget dalam menjalani kehidupan. Kadang kalian juga merasa kok tidak seperti orang lain. Kadang kalian juga merasa kok Tuhan gak adil sama kalian. Banyak kelelahan, banyak beban, banyak ketidakadilan yang kalian dapatkan, banyak hinaan atau cemoohan yang sangat luar biasa. Itu membuat kalian tuh merasa sakit, walaupun sebenarnya kalian tuh gak pantas mendapatkan hal seperti ini. Tapi mungkin Tuhan mencoba kalian, mencoba kesabaran kalian untuk meningkatkan derajat kalian dalam hal kehidupan dengan cara seperti ini. Mungkin saja kalian ini kedepannya akan menjadi orang spiritual yang bisa banyak membimbing orang lain, sehingga butuh istilah kecerdasan dan juga fondasi yang kuat dalam batin kalian, sehingga kalian bisa istilahnya memberikan hal-hal yang positif kepada orang banyak, arahan-arahan yang baik ya teman-teman, karena mungkin udah banyak asam garamnya kehidupan yang kalian dah alami. Atau di sini kalian sepertinya akan ada yang menjadi orang yang sangat bijaksana, mungkin akan menjadi seseorang yang menjadi panutan banyak orang. Ini bisa jadi seorang tokoh masyarakat, tokoh agama, bisa juga istilah kalian tuh menolong orang lain secara spiritual atau supranatural, atau kalian seperti akan bisa membuka usaha sendiri dan itu bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Tetapi sebelumnya banyak kesedihan, banyak penderitaan, banyak beban kehidupan yang kalian alami, dan kalian sampai ada yang sampai pindah tempat. Misalnya gini teman-teman, ada yang kalian ini seperti apa ya, mungkin suatu saat nanti akan pindah ke suatu daerah yang orang lain tuh gak kenal kalian, dan disitulah kalian berkembang. Mungkin seperti itu ya. Misal contoh aja, misal kalian datang ke kota besar atau misalnya ke lain daerah ya, seperti itu, yang orang lain itu gak kenal kalian sama sekali, dan justru disitulah kalian bisa berkembang, bisa membuka usaha, dan banyak orang yang memang istilahnya bekerja sama kalian karena kalian tuh berkembang dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Ada yang seperti itu ya, ini untuk PL3 ini. Tapi ada juga dari kalian yang akan menjadi orang spiritual atau supranatural yang bisa membantu orang banyak, bisa di bidang pengobatan, bisa di bidang hukum, bisa di bidang kesehatan medis, tapi bisa juga menjadi seorang pengayom masyarakat atau tokoh masyarakat yang memang istilah banyak bermanfaat buat orang lain, atau seperti pemberi berkat ya. Misal gini, maksud saya itu seperti kalian ini seperti perantara Tuhan dengan umatnya. Jadi Tuhan itu memberikan berkat lewat kalian. Misalnya kan membuka lapangan pekerjaan, itu kan orang lain bisa mencari nafkah di tempat kalian ya kan, di tempat usaha kalian. Kalian bisa memberikan pencerahan ke orang lain, kan kalian bisa memberikan arahan-arahan yang baik buat orang lain. Bisa juga kalian ini sebagai pengobat atau penyembuh. Ini bisa di bidang medis ataupun di bidang spiritual atau herbal, dan ini banyak orang terbantu dengan keahlian kalian untuk kesembuhan penyakit. Itu namanya pemberi berkat ya teman-teman. Jadi bukan pemberi berkat ya, jalannya kalian, jalannya, aduh saya sampai bingung ya ngomongnya. Mungkin kalian ini perantara antara umatnya dengan Tuhan untuk menyampaikan istilahnya kebaikan, mungkin gitu ya, atau gimana pokoknya. Dan memang di sini butuh ketulusan dan ketelitian teman-teman.
Dan memang banyak sekali orang-orang yang tidak suka awalnya dengan kemajuan kalian, dengan apapun yang kalian rintis awalnya. Tetapi setelah kalian jadi, semua orang justru malu dan menunduk dan istilah merasakan manfaatnya. Itulah mungkin cobaan Tuhan yang diberikan kepada kalian untuk memilih PL3 ini. Jadi apa yang sarannya harus kalian lakukan? Nggak ada lagi teman-teman kalau udah seperti ini. Kesabaran, tawakal, mengimani apapun yang kalian alami, dan terus tetap berusaha memohon kepada Tuhan dan dekat terus dengan Tuhan. Itu jalan satu-satunya. Dan terus belajar di bidang kalian masing-masing, karena ini akan besar manfaatnya untuk diri kalian dan juga orang lain. Ya teman-teman, ini seperti ranahnya cukup luas dan besar. Jadi bukan cuma sekedar pekerjaan gitu ya. Coba kita lihat yang duanya apa. Nah, benar-benar akan menjadi bintang kehidupan kalian, karena mungkin banyak dari kalian yang akan bersinar, akan punya kedudukan, akan punya istilah wibawa yang luar biasa di depan orang banyak. Dan pendewasaan, ilmu kalian, keadilan kalian, atau seperti apa ya, kesabaran kalian itu sangat bermanfaat untuk banyak orang dengan ranah yang berbeda-beda ya, tidak satu ranah. Jadi apapun yang akan terjadi ini memang ini akan dampaknya baik, tapi memang godokannya juga luar biasa yang Tuhan berikan kepada kalian. Karena orang-orang yang akan bermanfaat buat orang lain yang begitu luas, atau memang istilahnya ditakdirkan untuk hidupnya itu ada tugas ya untuk membantu orang lain, untuk memberikan pencerahan, arahan atau energi yang baik untuk banyak orang atau dunia ini, pasti cobaannya banyak. Dan ini mungkin ada yang udah berproses dan sebentar lagi akan jadi. Misalnya kalau kalian udah lama berproses dalam kehidupan yang memang luar biasa ya, dengan jungkir baliknya kehidupan, asam garamnya kehidupan yang Tuhan berikan kepada kalian dengan berbagai hal, ini mungkin akan jadinya sekitar antara 1 atau 2 tahun lagi dari sekarang, atau kurang lebih 7 atau 5 bulan lagi dari sekarang. Tapi kalau kalian memang masih belum saatnya, ini masih lama teman-teman. Ini masih sekitar 2 sampai 7 tahun lagi dari sekarang. Bahkan ada yang 10 tahun lagi dari sekarang. Tergantung usianya ya teman-teman, dan kelamaannya, lamanya istilahnya. Ini bukan masalah pekerjaan lagi, ini udah seperti jati diri kalian yang Tuhan tentukan atau takdirkan untuk kalian. Gitu teman-teman ya. Kalau kalian lagi ada yang ingin mendapatkan pekerjaan, sepertinya akan ada yang mendapatkan pekerjaan antara 1 atau 2 bulan lagi dari sekarang. Bisa juga kurang lebih 1 minggu dari sekarang, bisa juga 3 minggu dari sekarang, tapi tidak untuk seumur hidup kalian di sana. Hanya perjalanan hidup saja, sampai menemukan titik yang memang menjadi hak kalian. Seperti itu teman-teman ya. Semoga sukses ya. Ini baik, tetapi kalian memang harus kuat untuk menjalani kehidupan. Tetapi yakin kalau kalian ditakdirkan baik oleh Tuhan, seberat apapun cobaan yang kalian alami, Tuhan akan menjaga kalian dengan kesabaran dan dijauhkan dari hal-hal yang toksik. Kalaupun agak melenceng, Tuhan akan narik lagi ke hal yang baik, ke hal yang memang Tuhan inginkan. Karena mungkin kalian ditakdirkan untuk menjadi pencerah atau pembawa kebaikan buat orang banyak. Ini ranahnya besar. Ini ada yang di bidang spiritual, ada di bidang pengobatan, ada di bidang medis ya, ada di bidang tokoh masyarakat, ada juga di bidang memang istilahnya yang berhubungan dengan pencerahan atau ngarahin orang lain. Gitu teman-teman ya. Dan apapun itu, semoga ini menjadi berkah dan manfaat buat diri kalian dan juga banyak orang, dan kebaikan untuk dunia ini. Amin ya. Dan terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menunaikan ibadah puasa ya besok pagi bagi kalian yang menjalankannya, yang beragama Islam tentunya. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan jalannya, dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan ya, seperti itu. Dan dadah.